Hello everyone, welcome back to my channel. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. In this video, I'm going to talk about linguistic varieties and multilingual nations. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang variasi linguistik dan negara-negara yang multilingual. Semoga bermanfaat. Over half of the world's population is bilingual, and many people are multilingual. They acquire a number of languages because they need them for different purposes in their everyday interactions. Faktanya, lebih dari setengah populasi dunia adalah bilingual atau dwi bahasa, dan banyak orang yang memiliki bahasa lebih dari satu atau multi bahasa. Mereka memperoleh sejumlah bahasa karena mereka membutuhkannya untuk tujuan yang berbeda dalam interaksi sehari-hari mereka. The fact that India is one of the most multilingual nations in the world. Faktanya bahwa India adalah salah satu negara paling multibahasa di dunia. With a population over a billion, Indians use hundreds of different languages. The exact number depends on what counts as a distinct language and what is rather a dialect of another language. Dengan populasi lebih dari 1 miliar, orang India menggunakan ratusan bahasa yang berbeda. Jumlah pastinya tergantung pada apa yang dianggap berbeda dari bahasa mereka dan apa yang lebih seperti dialek dari bahasa lain. Sociolinguists have developed a number of ways of categorizing languages according to their status and social functions. Para ahli sosiolinguistik telah mengembangkan sejumlah cara untuk mengkategorikan bahasa menurut status dan fungsi sosialnya. The distinctions between a vernacular language and a standard language is a useful place to start. Perbedaan antara bahasa daerah atau vernacular dan bahasa standar adalah hal yang berguna untuk kita mulai pembahasan kali ini. The term vernacular is used in a number of ways. Istilah vernacular digunakan dalam beberapa cara. It generally refers to a language that has not been standardized and which doesn't have official status. Secara umum, vernacular adalah bahasa yang belum dibakukan dan tidak memiliki status resmi. There are hundreds of vernacular languages, such as Buang in Papua New Guinea, Hindustani in India, and Bumbar in Vanuatu, many of which have never been written down or described. Ada ratusan bahasa vernakular seperti Buang di Papua Nugini, bahasa Hindustan di India, dan bahasa Bumbar di Vanuatu. Banyak diantaranya tidak memiliki status resmi atau tidak pernah ditulis dan bahkan tidak pernah dideskripsikan. In a multilingual speech community, the many different ethnic or tribal languages used by different groups are referred to as vernacular languages. Dalam lingkungan yang multibahasa, banyak bahasa etnis atau suku yang berbeda yang digunakan oleh kelompok tertentu disebut sebagai bahasa vernakular. Next is a standard language. A standard language or a standard variety is generally one which is written which has undergone some degree of regularization or codification, for example, in grammar and a dictionary. It is recognized as a prestigious variety of code by a community, and it is used for age functions or high functions alongside a diversity of low varieties. Bahasa standar atau variasi standar pada bahasa umumnya adalah bahasa yang ditulis dan yang telah mengalami beberapa tingkat regularisasi atau kodifikasi, misalnya dalam tata bahasa atau grammar dan kamus. Bahasa itu diakui sebagai kode bahasa bergengsi oleh komunitas tertentu dan digunakan untuk fungsi yang high atau yang formal bersama keragaman bahasa yang versi yang low atau yang lebih tidak formal, kurang formal. The next one is World Englishes. Yang berikutnya adalah bahasa Inggris di seluruh dunia. Once a standard dialect develops or is developed, it generally provides a very useful means of communication across areas of dialect diversity. Setelah bahasa standar berkembang atau dikembangkan, umumnya ia memberikan sarana komunikasi yang sangat berguna di seluruh bidang
keragaman dialek. Its status as prestigious variety guarantees it will spread. Statusnya sebagai variasi bahasa yang cukup mewah atau cukup dipandang, sehingga bahasa ini akan menyebar dengan sangat cepat. Standard English has served as a useful variety for communication between areas of dialect diversity, not only within Britain but also in countries where the British have had a colonial influence. Bahasa Inggris standar telah berfungsi sebagai variasi atau versi bahasa yang berguna untuk komunikasi antar area keragaman dialek atau antara area-area yang memiliki dialek yang berbeda. Tidak hanya di Inggris, tetapi juga di negara-negara di mana Inggris memiliki pengaruh kolonial. Local varieties of English with distinctive linguistic features have developed in many multilingual countries such as Malaysia, Singapore, Hong Kong, India, and many African countries, where English has served as valuable language of wider communication in a multilingual context. Variasi bahasa Inggris lokal dengan ciri-ciri bahasa yang khas telah berkembang di banyak negara multibahasa, seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, India, dan banyak negara di Afrika, di mana bahasa Inggris telah menjadi bahasa yang berguna dan juga berharga untuk komunikasi yang lebih luas dalam konteks yang multibahasa. The term World Englishes and New Englishes have been used to emphasize the range of different varieties of English that have developed since the 19th century. Istilah bahasa Inggris dunia atau bahasa Inggris baru telah digunakan untuk menekankan berbagai variasi bahasa Inggris yang berbeda yang telah berkembang sejak abad ke-19. Okay, next is lingua franca. Selanjutnya adalah lingua franca. A lingua franca is a language used for communication between people whose first languages differ. Lingua franca adalah bahasa yang digunakan untuk komunikasi antara orang-orang yang bahasa pertamanya berbeda. Ketika para akademisi dan expert atau pakar bertemu dalam konferensi internasional di mana mereka berasal dari negara yang berbeda, maka mereka akan berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa seperti bahasa yang sudah lazim atau bahasa internasional yang sudah umum seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, atau mungkin bahasa Spanyol. Nah, maka mereka sering disebut sebagai lingua franca. Jadi secara umum istilah lingua franca sering digunakan sebagai bahasa yang sering digunakan sebagai alat komunikasi di lingkungan yang multibahasa. Okay, the next one is Pidgins and Creoles. Yang berikutnya adalah Pidgin dan Creole. So, Pidgin is a language which has no native speakers. Pidgins develop as a means of communication between people who do not have a common language. Jadi, Pidgin adalah bahasa yang tidak memiliki penutur asli. Pidgin berkembang sebagai sarana komunikasi antara orang-orang yang tidak memiliki bahasa yang sama. Pidgin biasanya berkembang ketika dua groups atau dua kelompok yang memiliki bahasa yang berbeda mencoba berkomunikasi di tengah-tengah bahasa ketiga yang lebih dominan. Ketika misalnya si A yang berasal dari negara A dan si B yang berasal dari negara B, mereka pergi ke satu negara C dan A dan B tinggal bersama. Maka untuk berkomunikasi, mereka berusaha menggunakan bahasa pada negara C tersebut yang dikembangkan menurut versinya mereka untuk memudahkan mereka berkomunikasi. Sehingga pencampuran antara bahasa yang dominan dari bahasa C dan sedikit campur tangan antara bahasa A dan bahasa B, terlahirlah sebuah bahasa yang disebut Pidgins. And then the next one is Creoles. Lalu yang berikutnya adalah Creole. A Creole is a Pidgin which has acquired native speakers.
Many of the languages which are called pidgins are in fact now Creole languages. They are learned by children as their first language and used in a wide range of domains. Jadi, Creole itu adalah pidgin, bahasa pidgin tadi yang telah memperoleh penutur asli. Banyak bahasa yang disebut pidgins yang sekarang telah menjadi bahasa Creole. Mereka dipelajari oleh anak-anak sebagai bahasa pertama mereka dan digunakan dalam berbagai domain. Seperti contoh tadi, misalnya si A dan si B, ternyata mereka masing-masing memiliki anak ya yang tinggal di negara C. Maka bahasa dari anak A dan anak B, mereka menggunakan bahasa pidgins tersebut. Ketika bahasa pidgins telah memperoleh penutur asli sebagai bahasa pertamanya, maka pidgins tersebut sudah meningkat statusnya menjadi Creole. Oke, itu saja untuk presentasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pada video ini. Terima kasih.